warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Askia. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu pembagian variabel dengan variabel. Perhatikan contoh yang Ibu berikan ya. Misalkan di sini ada variabel X pangkat 3 dibagi dengan X. Nah, caranya untuk pembagian ini kita bentuk dulu ke dalam bentuk pecahan. Nah, X pangkat 3 per X. Nah, ingat anak-anak ya, untuk pembagian variabel apabila dia dibagi, maka pangkatnya akan dikurang. Tapi ini untuk apabila dia memiliki variabel yang sama. Kalau dia tidak memiliki variabel yang sama, berarti jangan dikurangkan ya. Nah, ini karena dia memiliki variabel yang sama, yaitu sama-sama bervariabel X. Maka ketika dibagi, ini pangkatnya bisa langsung dikurangkan seperti ini. Berarti X pangkat 3 dikurang 1. Nah, mungkin kalian ada juga yang bertanya, kenapa dia di sini dikurang 1? Karena sebelumnya Ibu sudah pernah jelaskan bahwa variabel yang tidak ditulis pangkatnya, maka dia sebenarnya di sini adalah berpangkat 1. Oke, sehingga ketika dia dibagi, berarti pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Nah, seperti ini. Jadinya X pangkat 3 dikurang 1. Hasilnya yaitu X pangkat 2. Nah, contoh yang lainnya, kita pakai variabel yang A. Nah, sini variabel A. A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Nah, bentuk dulu pecahannya. Nah, kalau sudah, tinggal kita kurangkan pangkatnya. Ingat, yang dikurang itu pangkat atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah sini. Ini, Ibu tandain ya. Ingat, yang dikurangkan itu yang atas dikurang sama yang di bawah sini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. A pangkat 5 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah A pangkat 3. Gimana anak-anak? Mudah kan dalam membagi variabel dengan variabel? Nah, kalau sudah paham, kita ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan kita yang kedua yaitu pembagian bentuk aljabar suku tunggal. Nah, ada penjelasannya terlebih dahulu yaitu pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien. Masih ingat kan anak-anak koefisien? Koefisien adalah angka sebelum variabel. Dan yang dibagi untuk bentuk aljabar ini adalah variabel dengan variabel. Nah, tadi kita sudah belajar pembagian variabel dengan variabel kan? Nah, kalau sudah paham dengan pemahaman ini, kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, misalkan 24x pangkat 2y dibagi 6xy. Nah, caranya kita bisa buat ini ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Biar memudahkan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita pisahkan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Nah, sekarang kita lihat di sini. Koefisien yang mana? Nih, koefisiennya itu ada angka 24 nih sama 6. Kita pisahkan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Pisah. Nah, ingat ya, kalau dia letaknya di bawah berarti harus di bawah, jangan dibalik ya. Nah, kalau sudah, baru kita pisahkan lagi variabel dengan variabel. Oke, kita pisahkan. Nah, variabel yang sama yang mana? Ini variabel yang sama. X pangkat 2 sama X. Nah, sekarang kita bisa pisahkan seperti ini. Nah, kemudian masih ada lagi variabel yang sama, yaitu variabel Y sama Y. Nih, variabel yang belum dipisahkan nih, variabel Y sama Y. Nah, seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung membagi. Nah, Ibu kasih titik dulu ya, yang artinya kali. Nah, kita bisa langsung membagi. Nah, ingat, 24 dibagi 6 hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita membagi lagi. Nah, ini kan tadi X pangkat 2 dibagi X. Ini kan berpangkat 1. Sehingga ketika dinaikkan ke sini, berarti menjadi X pangkat 2 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah X pangkat 1. Tapi ingat, pangkat 1 biasa tidak ditulis, berarti sisa X. Nah, sedangkan ini kan sama, pangkatnya sama. Nah, kita bisa coret aja untuk yang Y. Nah, ini coret, jadi habis. Bukan habis ya, tapi sebenarnya adalah 1. Nah, sehingga kita bisa turunkan ini 4-nya. Berarti sini 4, ini tadi tinggal Y, X, bukan Y ya. Nah, sedangkan Y-nya habis. Nah, seperti ini cara pengertiannya. Sehingga 24 X pangkat 2Y dibagi 6XY hasilnya adalah 4X. Gimana anak-anak? Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk lebih paham lagi, kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua sama seperti ini. Nah, kita bentuk dulu ke dalam pecahan. Nah, seperti ini. Ingat ya, ini kan dikurang. Di sini soalnya kan 16A pangkat 2B dikurang 8AB dibagi 2A. Nah, bentuknya kita pecahannya seperti ini dulu. Nah, kalau sudah, baru pecahan ini kita pisah. Nah, kita pisah seperti ini. Nah, 16A pangkat 2B dibagi 2A. Karena dia di sini pengurangan, berarti kita tulis lagi di sini kurang. Nah, baru kita pisahkan lagi 8AB dibagi dengan 2A. Nah, seperti ini. Nah, caranya kita bisa langsung tanpa harus dipisahkan juga nggak apa-apa. Oke, kita bisa langsung kita bagi variabel dengan variabel. Kita bagi nih. 16 dibagi 2. Bukan variabel ya, tapi koefisien dengan koefisien, maaf. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8, ya kan? Nah, sekarang ini kan tadi berpangkat 1. Nah, berarti ini dikurangi 1. Berarti tinggal 1. Berarti hasilnya nanti sini menjadi A pangkat 1, tapi tidak usah ditulis A-nya ya, pangkat satunya ya. Nah, sekarang ini kan B tidak ada pasangannya, tidak ada yang bisa dibagi. Ya sudah, tetap aja kita tulis di sini B. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pindah lagi ke sebelahnya. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini A berpangkatnya sama. Artinya berpangkat 1, kita bisa coret aja langsung. Berarti habis, tidak ada sisa. Nah, ini tinggal B. B ini tinggal tulis ini B. Sehingga hasilnya adalah 8AB dikurang 4B. Nah, gimana anak-anak? Mudah ya? Nah, tapi ingat ya, ini tidak bisa dikurangkan. Kenapa? Karena dia memiliki suku yang berbeda. Kenapa suku berbeda? Karena ini 8AB, sedangkan sebelahnya adalah 4B. Nah, sebelahnya tidak ada A-nya, yang sebelahnya ini ada A-nya. Berarti tidak bisa dikurangkan. Cukup seperti ini saja hasilnya. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan untuk pembagian bentuk aljabar suku tunggal? Kalau begitu, kita ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, pembahasan kita selanjutnya itu pembagian bentuk aljabar dua suku atau lebih. Nah, contohnya di sini. Nah, tadi kita contoh yang pertama yaitu menggunakan pembagian dengan satu suku. Sekarang ini dengan menggunakan dua suku. Nah, caranya sama seperti kita membagi bentuk bilangan biasa. Tuh. Nah, kalau ada dua suku seperti ini, biasanya kita baginya seperti ini. Tanda seperti ini ya. Baru yang ini kita simpan di dalam sini. 2A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 9.
Baru yang pembaginya ini A ditambah 3 kita simpan di sini. A ditambah 3. Nah, cara membaginya kita hanya lihat suku yang paling depan. Suku yang paling depan ini adalah 2A pangkat 2 sama A. Nah, ini Ibu untuk pisahkan ya. Artinya di sini Ibu sebagai coretan. Nah, oke. Ibu bagi dulu. Berarti 2A pangkat 2 dibagi dengan A. Nah, tadi kan kita sudah bahas ini kan, tentang pembagian ini. Nah, ini kan kalau misalkan tidak ada angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang ini lagi. Ini kalau tidak ada pangkatnya, dia berarti berpangkat 1. Berarti di sini nanti akan dikurang 1. Berarti hasilnya adalah A pangkat 1. Tapi 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, sehingga 2A dibagi A hasilnya adalah, sehingga 2A pangkat 2 dibagi A hasilnya adalah 2A. Nah, 2A ini kita simpan di atas sini. 2A. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Kita kalikan ini. 1. Berarti 2A dikali dengan A hasilnya adalah 2A pangkat 2. Nah, ini kita simpan sini. 2A pangkat 2. Baru ditambah. Nah, kalikan lagi ini. 2A dikali 3 hasilnya adalah 6A. Berarti kita simpan di sini. 6A. Selanjutnya baru kita kurang. Nah, ini kan sama. Berarti kita coret. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan lagi nih yang 3A. Ini kan 3A dikurang. Ini dikurang dapat dari sini ya, anak-anak. Kurang 6A. 3A dikurang 6A hasilnya adalah negatif 3A. Berarti kita tulis ini negatif 3A. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita turunkan angka suku yang ini. Kita turunkan. Jangan lupa tandanya apa? Kurang. Berarti kita tulis ini kurang 9. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bagi lagi. Oke, kita bagi lagi dengan suku yang ada di depannya sini. Yang paling depan ini sama yang A. Berarti sini negatif 3A dibagi A. Oke, negatif 3A dibagi A. Ini A-nya habis, ya kan? Berarti tinggal negatif 3. Nah, kalau sudah negatif 3 ini, kita tulis di atas sini. Dikurang 3. Nah, kalau sudah, baru kita kalikan lagi satu-satu ini. Kalikan di sini ya. Nih. Berarti Ibu tuliskan di sini dulu. Negatif 3 dikali dengan A. Hasilnya adalah negatif 3A. Nah, negatif 3A Ibu tulis sini. Negatif 3A. Nah, baru Ibu kalikan lagi nih. Negatif 3 dikali dengan angka ini 3. Angka 3. Berarti hasilnya adalah negatif 9. Berarti disimpan sini. 9. Nah, ini kan sudah sama. Negatif 3A dikurang 9. Kemudian dikurangkan dengan negatif 3A dikurang 9. Ini kan sudah sama. Berarti hasilnya adalah 0 habis. Berarti 2A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 9 dibagi A tambah 3 hasilnya adalah 2A dikurang 3. Nah, inilah anak-anak cara membagi bentuk aljabar dengan dua suku atau lebih. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya. Mungkin kalian bertanya-tanya apakah pembagian bentuk aljabar harus bersisa 0. Nah, jadi tidak semua pembagian bentuk aljabar itu bersisa 0. Tapi ada juga yang tidak bersisa 0. Contohnya seperti yang Ibu contohkan ini ya. Nah, misalkan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dibagi x tambah 3.
Nah, caranya sama seperti yang tadi kita lakukan, yaitu kita membaginya pakai menggunakan seperti ini. Oke, dibagi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dibagi dengan x ditambah 3. Ibu pisahkan di sini ya. Ini artinya sebagai coretan yang sebelah kanan. Oke, sekarang caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita lihat suku yang di depannya ini. Suku yang di depan. Nah, suku yang di depan ini baru kita bagikan. Oke, lihat yang sebelah kanan ya anak-anak, ibu bagi. Berarti 2x pangkat 2 dibagi x. Nah, 2x pangkat 2 berarti 2 dibagi, ini kan angkanya kan tidak ada, berarti dia koefisiennya adalah 1. Berarti 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kan dia berpangkat 1. Berarti 2 dikurang 1 hasilnya adalah x pangkat 1. Nah, berarti tapi di sini pangkat satunya tidak usah ditulis ya, cukup x saja. Berarti hasilnya adalah untuk 2x pangkat 2 dibagi x hasilnya adalah 2x. Nah, ini kita simpan di atas sini. Di atas yang sebelah kiri. Kita lihat lagi sebelah kiri. 2x. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kalikan. Oke? Kita kalikan. Ini tadi kan x kalikan x ditambah 3. Nah, ini kan tadi kan x tambah 3. Berarti kita kalikan dulu. 2x dikali dengan, lihat sebelah kanan ya anak-anak, dikali dengan x. Hasilnya adalah 2x pangkat 2. Nah, baru kita simpan di sini. Kita lihat sebelah kiri lagi. 2x pangkat 2. Nah, kita lihat lagi sebelah kanan. Nah, tadi kan sudah x. Sekarang kita pindah ke 3. Ini yang 3. Oke, berarti 2x dikali dengan 3 hasilnya adalah 6x. Nah, berarti kita simpan di sini adalah 6x. Tapi tandanya di sini karena dia di sini bernilai positif, berarti dia di sini tandanya tambah 6x. Setelah itu baru kita kurangkan. Nah, yang di depan ini kan sudah sama, berarti hasilnya 0 atau habis. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan lagi. 3x dikurang 6x. Oke. 3x dikurang 6x. Ini 3x dikurang 6x. Hasilnya adalah 3 kurang 6. Ingat, beda ya, 6 dikurang 3. Kalau 6 dikurang 3 hasilnya adalah positif 3. Tapi 3 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 3. Variabelnya apa? X. Berarti kita tinggal tulis sini. Kurang 3x. Nah, baru kita turunkan lagi nih. Kurang 4. Nah, selanjutnya kita bagi lagi yang depan ini. Depan ini dibagi sama yang x ini. Oke. Untuk pembagiannya lagi. Berarti lihat yang tengah ya. Cara membagi. Negatif 3x dibagi x. Nih, x-nya sudah sama, berpangkat 1. Bisa langsung dicoret saja. Berarti sisanya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini kita tulis di atas ini. Negatif 3. Nah, selanjutnya, negatif 3 ini kita kalikan lagi dengan yang x tambah 3 ini. Berarti sini negatif 3. Kita kalikan dulu dengan x. Lihat yang sebelah kanan ya anak-anak. Negatif 3 dikali x hasilnya adalah negatif 3x. Nah, sudah ini negatif 3x ini kita tulis di bawah sini. Di bawahnya. Oke. Di bawah, lihat di sebelah kiri kalian. Negatif 3x. Nah, sekarang kita mencoret lagi. Lihat yang di sebelah kanan ya. Maaf ya anak-anak. Kanan kiri biar kalian lebih paham sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kalian lihat di sebelah kiri. Nah, kita kalikan. Tadi kan sudah kita kalikan negatif 3-nya itu dengan x. Sekarang kita kalikan lagi dengan angka 3 yang positif 3 ini.
itu dikalikan dengan 3. Negatif kali positif hasilnya negatif. Selanjutnya 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Berarti kita tulis sini kurang 9. Baru kita kurangkan sini. Ini kan habis, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita kurangkan ini. Jangan lupa tandanya apa? Nih, berarti untuk coretannya negatif 4 dikurang. Ini apa depannya? Negatif 9. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif 9. Nah, jadi negatif 4 ditambah 9 hasilnya adalah positif 5. Berarti sini adalah positif 5. Nah, ini tidak ada lagi yang bisa diturunkan. Berarti ini adalah sisa. Oke? Berarti 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dibagi x ditambah 3 sama dengan hasilnya, ini kita tulis. Hasilnya adalah 2x dikurang 3 bersisa. Bersisa berapa? Bersisa positif 5. Nah, beginilah anak-anak cara pengerjaan pembagian bentuk aljabar yang bersisa. Nah, gimana anak-anak? Udah dipahami kan? Nah, sampai sini dulu pembahasan yang Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu bahas atau Ibu jelaskan tadi kalian paham dan kalian mengerti. Dan Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat dimanapun kalian belajar. Jangan pernah untuk kendor semangatnya ya, tetap semangat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.